Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya ingin bercerita tentang ilmuwan hebat dari masa lalu. Ia bukan raja, bukan juga pahlawan perang, tapi penjaga ilmu. Namanya adalah Al-Khazini. Jadi dulu di sebuah kota bernama Merv yang sekarang masih masuk wilayah Turkmenistan, hidup seorang anak muda yang bukan anak bangsawan, bukan juga anak ulama. Dia hanya seorang budak. Tapi siapa sangka dari tangan budak inilah lahir ilmu yang kelak memengaruhi dunia barat dan timur. Namanya yaitu Al-Khazini. Dia tumbuh di lingkungan istana, dekat dengan para ilmuwan, dekat dengan para orang-orang yang mencintai ilmu. Nah, karena kecerdasannya, ia diberi kesempatan belajar dan sejak saat itu hidupnya berubah. Al-Khazini kemudian menulis sebuah buku luar biasa yang berjudul Mizan Al-Hikmah, yang artinya neraca kebijaksanaan. Dan dari sinilah namanya dikenal sebagai ahli fisika dan ahli astronomi yang brilian. Dalam bukunya itu, Al-Khazini menceritakan berbagai eksperimen yang ia lakukan. Salah satunya adalah menciptakan neraca hidrostatik, yaitu alat penimbang benda di udara dan air. Kenapa benda terasa lebih ringan saat dicelupkan di air? Pikirnya. Nah, dari situlah ia mulai mengukur massa jenis benda. Ia bisa tahu apakah emas itu murni atau palsu hanya dengan mengukurnya dalam air. Bukan hanya itu, ia juga menyusun tabel massa jenis dari berbagai benda seperti emas, perak, besi, air, minyak, dan lain-lain. Tapi yang sangat memukau yaitu semua datanya ia dapat dari eksperimen langsung, bukan hanya teori. Jadi suatu hari Al-Khazini itu menatap langit dan berkata, mengapa benda jatuh ke bumi? Apakah bumi menariknya? Nah, dari pertanyaan sederhana itu, ia merumuskan ide tentang gravitasi, bahwa bumi punya daya tarik. Bahkan ia membedakan antara berat tetap dan berat relatif, tergantung posisi benda dari pusat bumi. Hebatnya ini terjadi ratusan tahun sebelum Isaac Newton lahir. Ilmu Al-Khazini tidak berhenti di sini saja. Ia pun melihat ke langit, kemudian ia mengamati pergerakan matahari, bulan, dan bintang, dan mencatat setiap perubahan. Ia meneliti panjang siang dan malam. Kemudian ia melihat planet-planet tampak bergerak mundur yang kini kita sebut sebagai gerak retrograde. Nah, dari semua pengamatan itu, ia menyusun tabel astronomi baru karena ia tahu tabel lama dari Ptolemeus sudah tidak akurat. Jadi dia memperbaiki data yang bisa digunakan untuk menentukan waktu sholat, awal bulan Hijriah, dan arah kiblat. Kemudian tidak hanya itu, ia juga menciptakan dan menyempurnakan alat-alat astronomi seperti astrolabe, jam matahari, dan kuadran. Semua alat itu digunakan bukan hanya untuk ilmu, tapi untuk membantu umat Islam dalam beribadah. Karya-karya Al-Khazini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ilmuwan Eropa seperti Tycho Brahe dan Copernicus belajar dari data-data yang ia susun. Bayangkan dari seorang budak, ilmunya mengalir hingga membentuk pondasi sains modern di Eropa. Dunia mungkin mengenal Newton sebagai pencetus gravitasi, tapi di balik itu ada jejak pemikiran Al-Khazini yang membuat sangat mengagumkan, yaitu ilmu yang dia tulis itu diterjemahkan ke bahasa Latin, kemudian dipelajari oleh ilmuwan Eropa. Jadi bisa dibilang Al-Khazini ini jembatan antara sains Islam dan Eropa. Kisah Al-Khazini bukan sekedar cerita masa lalu, ini adalah pengingat bahwa siapapun bisa jadi hebat jika punya rasa ingin tahu dan semangat belajar. Al-Khazini mengajarkan kita bahwa ilmu bukan hanya soal teori, tapi tentang mengamati, mencoba, gagal, kemudian mencoba lagi. Ia menggabungkan logika dengan iman, eksperimen dengan nilai-nilai Islam. Makanya itu mari kita kenang dan banggakan para ilmuwan muslim seperti Al-Khazini. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk meneruskan semangat mereka, yaitu semangat untuk mencari ilmu, memperbaiki dunia, dan menjaga keseimbangan seperti neraca yang ia buat.
Coba teman-teman bayangkan seorang budak yang hidup ratusan tahun lalu bisa memberikan pengaruh sebesar itu kepada ilmu pengetahuan. Bukan karena status, bukan karena gelar, tapi karena semangat belajarnya yang tidak pernah padam. Al-Khazini mengajarkan kita bahwa ilmu itu bisa datang dari mana saja. Kalau kita tekun, rajin, dan ikhlas belajar, siapa tahu kita bisa jadi seperti dia atau bahkan lebih. Terima kasih kepada ibu, bapak, dan teman-teman karena sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi untuk tetap semangat belajar dan bangga jadi bagian dari umat yang cinta ilmu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.